Cerita ini dimulai di tahun 2012, 3 tahun sebelum wanita yang dicintai oleh Kim Do-young menghilang, terus dan marak pembunuhan dan penampilan organ oleh kelompok yang terkoneksi dengan rentenir. Ketika korban tak bisa membayar hutangnya, rentenir akan menyerahkan orang lain yang tak membayar hutang. Sebagai gantinya, mereka akan mendapat bayaran. Ini semacam transaksi perdagangan manusia. Para rentenir menyebut mereka sebagai pemecah masalah. Kelompok ini akan menerima orang yang tak membayar hutang dan memperbudak mereka. Biasanya, mereka akan dipaksa bekerja dulu, entah untuk prostitusi, pabrik narkoba atau menjadi pengemis. Setelah beberapa anggota badannya hilang dipotong. Kalau sudah tak berguna, para korban ini akan dibunuh dan diambil organnya setelah dipaksa untuk mengambil asuransi dengan nilai tinggi. Song Hak-soo, pemimpin dari kelompok tersebut sebenarnya sedang diselidiki oleh detektif Yoon Mi. Semenjak ditugaskan menangani kasusnya setelah penemuan mayat yang organnya diambil, detektif Yoon Mi sudah lama mengintainya dan mencoba mengumpulkan bukti hingga tiba hari di mana dia dan timnya harus menangkap Hak-soo. Itu menjadi penangkapan untuk tidak memakan korban. Tapi setelah perkelahian sengit, Hak-soo akhirnya bisa ditangkap oleh detektif Yoon Mi untuk diadili. Wah. Tiga tahun kemudian, di 2015, Do-young terlihat memasuki sebuah toko perhiasan dan membeli cincin. Dia berniat untuk melamar perempuan yang sudah dicintainya selama ini. Namun sebelum dia pergi menemui gadis tersebut, lucunya, Do-young sempat melakukan kencan buta untuk memastikan apakah perasaannya akan berubah ketika bertemu dengan gadis lain, ketika dia masih memikirkan pacarnya saat bersama gadis terketan buta itu. Do-young yakin kalau wanita yang sebelumnya dia yakin untuk melamarnya memang dialah Duan satu-satunya yang dia cintai. Wanita itu bernama Do-young. Dia pun segera pergi menyebut Do-young untuk mengajak Do-young pulang ke rumah keluarganya. Dia tak bilang ingin melamar, tapi hanya ingin memberi sebentar untuk makan siang. Tak disangka kalau di depan ibu dan kakaknya, Do-young akan meminta restu untuk menikahi Do-young. Keluarganya menyambut bahagia lamaran ini. Hanya saja, Do-young justru tampak bingung dan tak antusias. Di perjalanan pulang ke apartemen yang mereka tinggali bersama, Do-young mengutarakan kalau dia tak ingin menikah dan khawatir dengan ibunya Do-young yang tak menyetujui hubungan mereka. Sebenarnya, Do-young tahu kalau Do-young hanya khawatir dengan penolakan dari keluarganya, jadi dia berusaha meyakinkan pacarnya itu dengan memberikan cincin yang sudah dia siapkan sebelumnya. Cincin itu membuat Do-young makin gelisah. Dia memutuskan pulang ke rumah keluarganya malam itu. Niatnya ingin menenangkan diri, tapi perkataan ibunya tentang masa lalu Do-young dan kesempatan untuk menikahi pria kaya membuat Do-young makin bimbang dengan keputusannya. Hampir tengah malam, Do-young menelponnya. Kebimbangan masih terasa di hati Jun-young sehingga dia meminta agar diberi waktu untuk berpikir. Ada yang Jun-young khawatirkan, ini berkaitan dengan Hak-soo yang berada di masa lalunya. Pria yang kini mendekam di penjara itu masih sering memantau Jun-young lewat anak buahnya. Do-young tahu kalau Hak-soo tak akan melepaskannya begitu saja, jadi dia khawatir Do-young akan terkena masalah besar jika menikahinya. Memang, hidup bersama Do-young terbilang cukup menjanjikan. Pekerjaannya sebagai manajer bank bisa cukup untuk membuat Do-young nyaman. Lagi pula, Do-young sedang mengandung anak Do-young saat itu. Dia tak mungkin meninggalkan pria yang menjadi ayah bagi anaknya. Sayangnya masalah muncul ketika Do-young sudah memandangkan hati untuk menerima lamaran Do-young. Ini berkaitan dengan pekerjaan calon suaminya. Sebagai seorang manajer bank, seringkali dia ditugaskan untuk melakukan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan bank tempatnya bekerja. Do-young mencurigai perusahaan Cherryo milik Jun Bong yang sebenarnya memiliki nama asli Park Tae-ju. Pria rentenir yang masih melakukan bisnis kotornya diam-diam dalam perlindungan Hak-soo. Namun, Do-young tak bisa menyelidikinya karena atasannya melarang untuk mengganggu perusahaan Cherryo tersebut. Hari itu, seberang bekerja,
Tungyong sudah menunggu di apartemen Duyong untuk memberi kabar baik tentang teman anak mereka dan membicarakan pernikahan. Namun anehnya saat Tuyong pulang calon istrinya itu menghilang. Tuyong pergi setelah dia mendapat telepon dan pesan dari nomor tak dikenal. Dia meninggalkan apartemen tanpa merapikan dapur yang sedang dia pakai untuk memasak, dan cincin lamarannya pun ditinggalkan di meja dapur. Tuyong berusaha mencarinya ke tempat kerja dan keluarganya, tapi tak ada yang mengetahui keberadaan Tuyong saat itu. Di hari keempat setelah Tuyong menghilang, dengan perasaan putus asa, Tuyong pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Awalnya laporan Tuyong ditangani oleh Detektif Kim. Dia memberikan formulir orang kabur dan mengatakan kalau laporannya tidak bisa diproses jika bukan keluarga yang melapor. Jadi karena Tuyong dan Dunyong belum menikah, laporan itu dianggap tidak sah dan Tuyong harus membawa keluarga Dunyong untuk melapor. Meski menahan amarah, akhirnya dia menelpon kakak laki-laki Dunyong untuk datang ke kantor polisi dan membuat laporan. Saat kembali ke rumah Dunyong, tak sengaja kakaknya dan istrinya menemukan tes pack yang menunjukkan Dunyong sedang hamil. Fakta ini tentu membuat Dunyong makin sedih dan bingung. Dia tak tahu harus kemana mencari kekasihnya. Jadi untuk sementara waktu hanya bisa menunggu perkembangan dari polisi. Untuk menghibur sedikit hatinya, Dunyong membeli ranjang bayi berharap dia akan menemukan Dunyong secepatnya dan merawat anak mereka bersama nanti. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Junmi tidak sengaja melihat berkas laporan kehilangan Dunyong. Fotonya membuat Junmi kaget karena dia mengenalnya. Dunyong adalah informan yang membantu Junmi untuk menanggap Haksu dulu. Ingatan itu membuat Yunmi mengambil alih kasusnya dari Kim. Dia merasa hilangnya Dunyong masih ada kaitannya dengan kejahatan Haksu. Keesokan harinya, didampingi oleh Detektif Kim dan Detektif Oh, akhirnya Yunmi pergi ke apartemen Dunyong untuk memberitahu masa lalu calon istrinya dan kemungkinan kemana dia pergi saat ini. Dunyong juga mencoba mengingat bagaimana dia bisa bertemu dengan Dunyong 3 tahun lalu. Saat itu telah musim panas, tapi tiba-tiba saja hujan. Dunyong berteduh di depan kantor Dunyong, yang saat itu sedang berdiri juga memandangi hujan. Kehadiran gadis itu membuatnya sedikit terpesona. Dia juga meminjamkan bayunya untuk dipakai Dunyong, sementara Dunyong memilih hujan-hujanan. Tak disangka, Dunyong mengejarnya dan menanyakan mengapa Dunyong meminjamkan payung ke orang yang tak dia kenal. Mereka akhirnya minum bersama malam itu. Padahal, Dunyong tak pernah minum-minum sebelumnya. Setelah itu mereka tak langsung menjadi dekat. Bahkan Dunyong menghilang begitu saja tanpa meninggalkan kontak apapun yang bisa dia hubungi. Mereka baru bertemu setahun lagi setelahnya di depan kantor Dunyong di hari hujan. Kali ini, Dunyong membawa payung dan menghampirinya. Mereka baru berkencan. Semenjak itu, Dunyong tak pernah menghilang lagi. Baru saat ini Dunyong menghilang tanpa alasan yang jelas. Tak ada jejak yang bisa ditemukan di apartemen. Dunyong bilang hubungan mereka selalu baik-baik saja. Bahkan dia memutuskan membeli apartemen itu karena sudah lama ingin menikahi Dunyong, tapi dia mengumpulkan uang dan keberanian lebih dulu untuk melamarnya. Dunyong pun bilang ke Yunmi kalau dia tak tahu kalau Dunyong sedang hamil sampai malam dirinya menghilang. Dunyong sudah mencarinya kemana-mana selama 3 hari ini, namun hasilnya nihil. Dia juga tak pernah tahu siapa teman-teman Dunyong, makanya dengan putus asa, Dunyong pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Penyelidikan Yunmi baru tahap permulaan, jadi belum ada kemajuan berarti untuk menemukan jejak Dunyong. Terlebih, mereka tak punya saksi dalam kasus ini, sampai akhirnya Dunyong menemukan kertas bertuliskan nomor telepon di dashboard mobil Dunyong. Setelah menimbang-nimbang, Dunyong akhirnya menghubungi nomor tersebut yang ternyata tersambung ke Park Tae-kyu. Saat itu, Dunyong masih belum mengetahui siapa orang yang diteleponnya, bahkan setelah Tae-kyu bersuara, dia pikir nomor itu harus kelacak. Makanya, Dunyong segera pergi ke kantor polisi untuk menyerahkannya kepada Yunmi. Namun karena dia mendengar Detektif Kim membicarakan hal buruk tentangnya, nomor itu tak jadi diberikan. Selain itu, pertanyaan Yunmi tentang pekerjaannya di masa lalu
Tunya membuat Yunmi sadar kalau Du Yong sebenarnya tak tahu apa-apa tentang masa lalu calon istrinya, sebab yang diketahui Du Yong adalah Tun Yong tinggal di luar negeri sebelumnya bukan bekerja dengan penjahat dan menjadi informan polisi. Yunmi menemui Jong Shik serakatnya yang pernah membantu menangani kasus Hakshu. Dia menceritakan tentang Tun Yong yang menghilang dan berpikir ini terjadi karena ada kaitannya dengan Hakshu, walaupun Jong Shik bilang kalau itu tak mungkin karena Hakshu di penjara dan memperingatkan Yunmi supaya tak menangani kasus yang berkaitan dengan informannya, tapi nampaknya Yunmi kasihan dengan Jun Yong apalagi saat ini dia sedang hamil dan merencanakan hidup bersama pria yang dicintainya. Untuk bersama dengan Yong pun, Jun Yong sudah berkorban dengan nekat mengkhianati Hakshu dan membantu Yunmi sebagai informannya. Butuh 1 tahun untuk Jun Yong menemui Du Yong lagi karena dia harus memastikan Hakshu di penjara cukup lama. Di sisi lain, Du Yong benar-benar tertekan. Dia mengajak temannya, Hanju, untuk nabuk lalu memberikan nomor Taegyu, meminta agar melacaknya. Tentu saja, Hanju meminta bayaran atas desa tersebut, padahal jika menyerahkannya pada Yunmi, pasti dia tak perlu membayar karena Yunmi akan langsung melacak nomornya demi bisa menemukan Jun Yong. Masalahnya adalah kasus hilangnya Jun Yong makin memperumit. Begitu Yunmi mendapat kabar kalau Hakshu sudah dibebaskan karena lolos masa percobaan, ini artinya Jun Yong berada dalam masalah. Yunmi memutuskan untuk menatap Hakshu karena pikirnya adalah dia bisa menemukan Jun Yong bersamanya. Sementara itu, Jun Yong terkena sedikit masalah di kantor karena direktur pabrik yang punya hutang dengan Taegyu dan memiliki kerjasama dengan Jun Yong tiba membuat kehacauan dengan mengatakan kalau putrinya diculik karena dirinya. Jun Yong tak paham apa yang dimaksud dengan direktur park dan memilih mengabaikannya karena berpikir pria itu hanya mabuk sebab perusahaannya hampir bangkrut. Walaupun tak ada apapun yang terjadi pada Jun Yong, kejadian itu sukses membuat pikirannya makin terbebani, tapi tetap saja tak mengganggu tekad pencariannya untuk menemukan wanita yang dia cintai. Jun Yong begitu mendapat kabar dari Hanju kalau dia sudah berhasil melacak pemilik nomor yang katanya adalah milik Mon Dongku. Akhirnya Jun Yong menyelidiki alamatnya sendiri. Alamat itu membawa Jun Yong ke sebuah bangunan tua yang tampak kurang terawat, di mana seorang pria keluar dari salah satu apartemen dan dengan kecurigaan yang besar, Jun Yong mengikuti pria tersebut ke gedung lain berisi toko-toko penjual game. Ini tindakan ceroboh Jun Yong yang hampir membuatnya berada dalam bahaya serius. Untungnya, meski dicurigai, Jun Yong berhasil bersembunyi dan mengintai tempat itu diam-diam. Dia pun menemukan bahwa direktur park yang sebelumnya mengamuk di bank sedang berada di sana untuk menanyakan keberadaan putrinya pada Taegyu. Karena memang Taegyu sebelumnya sudah mengancam akan mengambil putrinya jika direktur park telah membayar hutangnya. Jun Yong sebenarnya belum mengerti apa hubungannya Taegyu dengan semua masalah hutang ini dan menghilangnya Jun Yong, tapi dia berusaha mengejar Taegyu dan menolak perintah datang ke jamuan makan malam dari atasannya, yang sebenarnya itu akan dihadiri oleh Taegyu. Dia menemui Taegyu di ruangan private yang sudah dipesan sebelumnya oleh atasannya. Tak menyangka akan menghabiskan malam bersama. Jun Yong benar-benar banyak terpaku di ruangan itu dan berusaha menahan emosinya di depan Taegyu serta atasannya. Hampir tengah malam ketika atasan Jun Yong dan Hanju pulang lebih dulu karena mabuk. Akhirnya, Jun Yong punya kesempatan untuk berbicara dengan Taegyu dan membuat pria itu sadar kalau dirinya yang telepon kemari. Jun Yong menanyakan keberadaan Jun Yong padanya, tapi Taegyu tak mau menjawab dan malah menyuruh 2 anak buahnya untuk menangkap Jun Yong. Hal yang tak banyak diketahui orang adalah Jun Yong mantan anggota Angkatan Laut di militer dan dilatih keras untuk bisa mengalahkan 17 orang sekaligus. Ini artinya kemampuan bela dirinya tak main-main. Mengalahkan 2 anak buah Taegyu adalah hal kecil. Jag tror ju bara en jord skjuter och som det andra. Nej. You never belong. Taegyu bilang kalau dia tak mengenal Jun Yong. Setelah itu dia pun melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran di jalan raya, tapi Taegyu yang ketakutan malah meminta pertolongan polisi dan membuat
Tuyong dikejar-kejar udit patroli yang sedang melakukan rahasia di jalan. Tuyong menelpon Yomi supaya membantu yang menghadapi unit patroli, tapi begitu dia menepi dan Yomi menjaminnya. Salah satu petugas patroli yang menyadari bahwa ada yang aneh dengan bagasi mobil yang dibawa oleh Tuyong dan menyuruhnya membuka bagasi tersebut. Mereka panik begitu melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah mayat Hakshu yang dibekukan. Tuyong ditangkap karena keberadaan mayat mobilnya. Yanmi sendiri bingung menghadapi situasi itu, mempertanyakan siapa orang yang bisa membunuh Hakshu dan menyimpannya di mobil Tuyong, karena dia tak yakin kalau Tuyong yang membunuhnya. Tagyu pun untuk sementara waktu ditahan di kantor polisi dengan alasan mengendarai mobil sambil mabuk. Padahal itu dilakukan untuk mengamankannya atas perintah Yomi dan Yusik yang kini mengamati Tuyong di ruang integrasi. Mereka tahu kalau Hakshu dibebaskan sehari sebelum Tuyong menghilang, tapi mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Hakshu menemui Tuyong untuk memberitahu bahwa Tuyong adalah kekasihnya, atau ada hal lain yang belum mereka ketahui. Yomi curiga kalau ada pelaku lain yang membunuh Hakshu. Jika melihat kesehatan panen di tubuhnya yang menjadi alasan kematian Hakshu, kesehatan itu diyakini hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional yang terbiasa menggunakan pisau dalam aksinya. Pembunuhnya juga tampak terlatih karena ada ice tray di sekeliling mayat untuk menutupi bau busuknya dan sengaja disembunyikan setelah pembunuhan. Yomi tak bisa mencurigai Tuyong karena sebagai karyawan bank yang sangat takut dan bermoral. Tuyong tak mungkin untuk merencanakan pembunuhan dengan sangat terencana dan keji seperti ini. Begitu Yomi masuk ke ruang interogasi, dia dibuat bingung setelah mendengar pernyataan Tuyong karena Tuyong menanyakan mayat siapa yang berada di kursi mobilnya. Ini seharusnya bisa mengirim tanda kalau Tuyong sendiri tak tahu apa yang dibawanya di bagasi mobil selama seharian itu. Kesal dengan tuduhan yang tak berdasar, Tuyong sempat marah karena langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa penyelidikan lebih dalam. Yomi akan mencari bukti bersama dengan Yunshik sebelum menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Tuyong bisa ditahan. Keesokan harinya, beberapa penyidik datang ke apartemen dan kantor Tuyong untuk mewawancarai beberapa orang tentang Tuyong dan Tuyong. Banyak orang sepakat kalau mereka adalah pasangan yang tak wajar. Tuyong terlalu meratukan Tuyong dan terlihat sangat menyayanginya. Namun, Tuyong juga bukan pria yang bisa dicurigai untuk melakukan buatan buruk di mata banyak orang. Dia adalah pria yang sempurna dan baik. Rasanya tak mungkin kalau Tuyong bisa melakukan pembunuhan. Semua kesaksian itu membuat Yomi berpikir, mungkin ada pelaku lain di baliknya dan sengaja menjebak Tuyong. Jadi, dia membawa Tuyong lagi ke ruang interogasi untuk menceritakan hubungan Hakshu dan Tuyong di masa lalu. Dan ini cukup mengejutkannya. Namun, Tuyong sebenarnya pernah bertemu Tuyong jauh sebelum mereka saling menyapa di bank. Ketika itu, Tuyong pulang dengan keadaan mabuk dan tak sengaja muntah di depan Tuyong, yang akhirnya mengantarkannya pulang. Meski setengah sadar, tapi Tuyong masih mengingat wajahnya saat mereka bertemu lagi. Dia sebenarnya tahu kalau Tuyong tidak pernah keluar negeri seperti apa yang diceritakan padanya. Tapi Tuyong tak mencoba mencari tahu masa lalu perempuan tersebut. Ia lebih fokus pada masa sekarang dan berupaya untuk menemukan Tuyong saat ini. Masalahnya, Yomi masih mencurigainya sehingga tak mau membebaskan Tuyong. Sebagai detektif, dia merasa harus ada kepastian tentang keberadaan Tuyong terlebih dahulu untuk menuntaskan teka-teki kasus ini. Atas bantuan Jungsit, dia berhasil menemui teman lama Tuyong yang menceritakan tentang cinta pertama wanita tersebut. Itu memang dari awal adalah Tuyong yang sedang mabuk dan dibantu olehnya. Tapi mereka sudah bertemu lama jauh sebelum itu. Tuyong kenal dengan Tuyong sejak mereka masih bersekolah. Tapi saat mereka bertemu lagi, Tuyong tampak tak mengenalinya. Namun diam-diam, Tuyong selalu mencari Tuyong. Lagi semenjak kejadian itu, kasus ini semakin rumit. Apalagi setelah Jungsit menyelidiki bukti CCTV dari kantor Tuyong dan membuktikan kalau Hakshu datang ke tempatnya.
Namun dia tak datang hanya untuk menelepon dan pergi lagi, jejaknya menghilang di pertinggaan jalan raya. Yun Mi dan Yung Sik berasumsi kalau Tu Yong menemui Hakshu di hari itu. Mereka tidak tahu di mana keduanya bertemu, tapi Yun Mi berusaha memastikan dengan menelusuri jalan dan menemukan sepeda Dun Yong di depan sebuah kafe. Yun Mi kembali ke kantor polisi untuk menekankan pada Dun Yong bahwa dia sudah mengetahui kalau Dun Yong dan Hakshu bertemu di hari sebelum Dun Yong menghilang. Dia bahkan menuduh kalau Dun Yong yang membunuh Hakshu lalu menghilangkan Dun Yong karena Dun Yong merasa cemburu dengan hubungan mereka di masa lalu. Tak ada yang mau mempercayai Dun Yong saat itu kalau dia tak mengetahui apapun. Tae-gyu pun dibebaskan tanpa ditanyai lebih lanjut tentang Dun Yong. Yong Sik mengambil alih urusan interogasi dan tampak menyalahkan Dun Yong untuk disalahkan. Namun, Dun Yong yakin kalau dia tak bersalah dan bertekad akan keluar dari penjara supaya dia bisa mencari wanita yang dicintainya, Dun Yong. Sementara itu Dun Sik malah mencoba untuk membobol apartemen Dun Yong dengan keyakinan bisa menemukan bukti kalau pelaku pembunuhan Hakshu dan hilangnya Dun Yong adalah Dun Yong. Kalaupun sebenarnya Dun Yong bertemu dengan Hakshu di hari menghilangnya Dun Yong, sebenarnya mereka bekerja sama untuk melindungi Dun Yong dari sesuatu yang tampaknya Hakshu khawatirkan. Masalahnya, karena tuduhan terus mengarah ke Dun Yong ditambah ditemukannya bukti bekas darah di lantai, itu membuat para detektif makin menuduhnya. Untungnya pengacara Dun Yong datang dan mengatakan kalau semua bukti yang mereka miliki adalah bukti tidak langsung, sehingga mereka tak berhak menuduh Dun Yong melakukan pembunuhan jika hanya berdasarkan asumsi mereka. Setelah itu Dun Yong pun dibawa pulang oleh ibunya. Dan ternyata selama ini ibunya tak pernah merestui hubungan Dun Yong dan Dun Yong karena ibunya telah mengecek latar belakang siapa Dun Yong ini. Dia adalah wanita penghibur di masa lalu dan kekasih dari seorang kriminal. Masalahnya, tetap saja Dun Yong tak mau mendengarkan ibunya karena dia sangat mencintai Dun Yong. Dia pun kembali ke apartemen dan menemukan bahwa memang ada bekas noda dan rah yang tak pernah diketahui olehnya. Ternyata malam itu, dalam penyelidikan, ditemukan fakta bahwa Dun Yong pendarahan karena syok dan tak mengerti. Setelah bila kandungannya, Dun Yong tak hilang. Dia pergi ke klinik yang hanya memakan perjalanan selama 20 menit ke apartemen. Syok itu terjadi karena Hakshu menghubunginya dan mengancam akan mencelakai Dun Yong jika Dun Yong menolak untuk kembali padanya. Dun Yong merasa tak bisa kembali ketika dia mengetahui dirinya keguguran akibat pendarahan hebat. Harusnya dia dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, tapi tanpa diketahui dokter ataupun perawat, Dun Yong pergi dari klinik malam itu, meski kondisinya masih sangat lemah. Fakta ini cukup membuktikan kalau Dun Yong tak bersalah, dan dia benar-benar tak mengetahui apapun tentang keberadaan calon istrinya sekarang. Ditambah lagi, detektif kan juga menemukan bukti dari black box di mobil Dun Yong bahwa selama 3 hari awal hilangnya Dun Yong, dia memang hanya berputar-putar untuk mencari kekasihnya itu. Sementara nomor yang terus dihubungi oleh Dun Yong sebenarnya bukanlah nomor milik Hakshu, itu milik seorang tunawisma, atau sebenarnya ponsel. Serta nomor itu sempat digunakan oleh Hakshu sebelum dibuang. Yun Mi bagaimanapun merasa bersalah karena telah menuduh Dun Yong tanpa dasar. Dia ingin meminta maaf tapi Dun Yong menolak keluar dari apartemennya. Dun Yong sendiri baru keluar keesokan harinya untuk mencari Tae-gyu. Tapi ketika datang ke perusahaannya, Tae-gyu sedang ingin dibawa oleh 3 orang pria yang habis memukulinya. Awalnya, Dun Yong ingin memurungkan niat untuk bicara dengan Tae-gyu, tapi beberapa menit berikutnya dia malah nekat untuk menculik Tae-gyu dari 3 pria tersebut. Mereka pergi menuju sebuah lapangan luas di mana Dun Yong mulai menanyai Tae-gyu tentang Dun Yong. Menurut Tae-gyu, dia tak mengenal perempuan manapun yang bernama Dun Yong, tapi Tae-gyu kenal dengan perempuan bernama Yoon Joo-hee dari temannya yang bernama Yoo Min-soo, kakak
Juhe, sejak awal dia diberitahu bahwa Juhe bekerja di klub mereka saling mengenal dari Minso, tapi kakaknya itu telah menjadikan Juhe sebagai jaminan dari hutangnya kepada Taegyu. Selama mendengar cerita pun Taegyu jadi tahu kalau Dunyong adalah calon suaminya Junyong, perempuan yang dia kenal dengan nama Juhe. Dijelaskan padanya tentang hutang Minso, dan Taegyu bilang kalau masalah hutang itu sudah berada di luar kuasanya. Orang-orang yang tadi ingin membawa Taegyu berasal dari kiriman si pemecah masalah yang melunasi hutang-hutang Minso, dan dia pikir ini pasti ada hubungannya dengan Juhe. Di tengah percakapan mereka, seseorang yang dipanggil sebagai Direktur Su menelpon Taegyu menanyakan keberadaannya. Tuyung merebut telepon itu dari Taegyu. Dia mendapatkan tawaran untuk membawa Taegyu ke tempatnya sebagai gantinya. Direktur Su pun akan menjawab semua pertanyaan Tunyo. Saat Dunyong lengah, ternyata Taegyu mengambil stand gun yang tersembunyi di kursi belakang dan menyetrum Dunyong sampai dia tak sadarkan diri. Direktur Su segera menyuruh anak buahnya melacak keberadaan Dunyong dan membawanya ke kantor. Di perjalanan, Dunyong dengan konyol sengaja BAB di celana untuk membuat kefaktauan, serta memaksa anak buah Direktur Su terpaksa berhenti untuk membersihkannya. Dia mengambil kesempatan itu untuk kabur dan kembali ke apartemennya. Ini membuat Direktur Su dalam masalah. What? Yeah, guys. Pemimpin Kang memanggilnya dan memintanya untuk segera mencari pembunuh Haksu. Namun ternyata pimpinan Kang tak mencurigai Dunyong sebagai pembunuh Hamsu, walaupun dia punya motif untuk melakukan pembunuhan. Justru pemimpin Kang sedikit mencurigai Direktur Su karena mungkin dia tersaingi oleh Haksu. Padahal Junhwa sedang bersama Yeonmi yang sedang menyelidikinya. Jelas Yeonmi sadar sekarang kalau penyelidikan Dunyong sendiri sudah lebih jauh darinya. Dan banyak rahasia yang tak diketahui Yeonmi sebagai polisi. Dunyong pun memanggil mengenal Junhwa sejak lama setelah diam-diam menemuinya ketika Junhwa ingin meminjam uang dari Dunyong demi menghindari Taegyu. Pertemuan ini dirahasiakan karena selama ini Dunyong ingin masa lalunya harus disembunyikan dari Dunyong, dan dia masih berpikir kalau Dunyong tak mengetahui apapun. Penyelidikan Dunyong kali ini mengarah lagi ke Taegyu. Dia harus menemuinya untuk bisa menemukan pemimpin rentenirnya. Namun, Taegyu sudah bersiap untuk kabur dari itu. Persoalan makin mengerikan ketika Direktur Su datang menemui Junhwa memaksanya bicara mengenai keberadaan Junhyong. Junhwa terus berkata kalau dia tak tahu Junhyong ada di mana sampai penjelnya digeledah. Ada satu nomor yang terhubung ke Junhyong dan dari kodenya nomor itu berasal dari wilayah Incheon. Kemudian, Junhyong berlindung di sana dan menetap bersama Lee Jin-suk, perempuan yang pernah bekerja di klub juga. Direktur Su langsung pergi menuju Incheon untuk menemukannya, sementara Junhwa berusaha melarikan diri dari pengawasan anak buahnya dan menghubungi Dunyong untuk memberitahukan keberadaan Dunyong. Di Incheon, berkejaran dengan waktu dan pergerakan Direktur Su. Mobil Dunyong bergerak cepat menembus jalan raya menuju Incheon untuk menemui cinta pertamanya itu. Dunyong dan Junyong sebenarnya satu sekolah, tapi Dunyong adalah kakak tingkatnya. Mereka pernah bertemu sekali saat Junyong mencegahnya supaya Dunyong tak memberitahu yang lain kalau ibunya merupakan penjual buah di tepi jalan. Diam-diam memang Dunyong sering memperhatikannya. Begitupun Junyong. Belakangan mereka semakin dekat walaupun kedekatan tersebut karena pertengkaran yang terjadi di antara keduanya. Dunyong makin yakin kalau Junyong itu adalah anak yang baik. Namun karena pergaulannya sama di sekolah, justru dia menjadi anak yang suka membuli. Dunyong menjadi begitu ingin melindungi dan mengubah Dunyong menjadi lebih baik. Setelah insiden perkelainan, akibat menolong Dunyong yang dibuli dan hampir diperkosa, diketahui kalau Dunyong pindah sekolah setelah ibunya membuat semua anak yang bermasalah dengannya dipindahkan atau dikeluarkan dari sekolah.
Belakangan, Tunyong masih menemui Junyong. Terkadang dia menemuinya di bank karena Junyong senang berada di bank. Dengan alasan dia bisa melihat banyak uang. Itu juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya Tunyong bekerja di bank. Dia berpura-pura tak mengenali Junyong karena itu memang permintaan Junyong saat mereka masih di sekolah. Kini, meskipun Junyong sebenarnya mengetahui semua masa lalu Junyong, dia tetap akan terus berpura-pura dan mencari kekasihnya itu. Di Incheon, anak buah Direktur Suk berhasil menemui Lee Jin-suk di restorannya yang ada di tepi pantai. Setelah mengancam Jin-suk, mereka mengetahui bahwa Junyong berada di dermaga. Junyong tiba di arma setelahnya, dan Jin-yong mengenalinya. Jadi dia segera diminta pergi ke dermaga. Anak buah Direktur Suk berhasil menemukan Junyong. Mereka memukulinya dan membuatnya pingsan. Junyong dibawa pergi ke Incheon, tapi Junyong sempat menghambat para penjahat dan hampir menyelamatkan Junyong. Perkelahian yang tak imbang menyebabkan dia kalah dan kehilangan Junyong. Wow, flowers. This. Oh. Direktur Suk mungkin akan menyiapkannya setelah itu, sebab Junyong menyimpan rahasia dari masa lalu mereka. Jadi 3 tahun sebelumnya, saat Junyong masih menjadi informan, Direktur Suk mengetahui bahwa Junyong merekam percakapan antara Haksu untuk diserahkan pada Yeonmi. Alih-alih melaporkannya, Direktur Suk justru menawarkan kerjasama. Dia menawarkan Junyong untuk mendapatkan rekaman yang lebih baik, dan bahkan akan memberikan Junyong uang untuk melunasi utang ayahnya di rentenir. Tapi Junyong harus membantunya untuk menyingkirkan Haksu. Barangkali saat ini Jack Prusu takut kalau pengkhianatannya terbongkar dan diketahui oleh pemimpin Kan yang bisa membunuhnya. Junyong yang akhirnya sudah sadar kembali langsung menghubungi Yeonmi memintanya melacak ponselnya yang diam-diam dia simpan di saku anak buah Su. Mereka akan mengetahui di mana Junyong dibawa lewat ponsel itu. Sementara itu, Kim Yung yang sudah sadar berhasil mengatur di mobil dan membawanya kabur. Das ist auch. So, hari sudah malam ketika Junyong berhasil sampai ke tempat di mana ponselnya terlacak. Dia didampingi oleh Yeonmi dan Yongsik, serta mereka memanggil beberapa polisi. Kekelahian tak bisa terhindarkan lagi di tempat itu. Junyong hampir mengajar habis seluruh anak buah Su. Sementara Junyong masih berusaha untuk menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, di mana Junyong akhirnya berhasil menemukannya. Dari saku jasnya, Junyong mengeluarkan sepatu Junyong yang terlepas. Ia memakaikan sepatu itu ke kaki Junyong, lalu mengajaknya pergi. Mereka sama-sama menangis saat itu. Junyong merasa bersalah karena telah menempatkan Junyong dalam bahaya seperti ini. Tapi Junyong tetap bersikeras akan pergi bersamanya dan menyelamatkan diri. Namun anak buah Sion lagi menghalanginya. Junyong menyuruh Junyong lari menyelamatkan diri dan mencari bantuan dari Yeonmi. Sementara dia akan mengulur waktu dengan menghadapi para preman tersebut. Perkelahian tak imbang membuat Junyong sempat terpojok dan hampir mati terbunuh. Untungnya, Yeonmi datang. Tembakan peringatan darinya berhasil membuat anak buah Seo kabur. Sementara itu tanpa diketahui, Yeonmi ternyata Yongsik punya niat jahat.
serta bekerja sama dengan Sheu, dia menangkap Chun Yong dan membuatnya pingsan. Yunmi tak bisa segera menemukannya karena dia harus menolong Chun Yong yang kondisinya kritis. Chun Yong dibawa lagi oleh anak tua Sheu dan meninggalkan gedung gelap tersebut, sedangkan Chun Yong harus dilarikan ke rumah sakit. Perkelahian yang dihadapinya membuat Chun Yong mengalami sedikit pendarahan di otak. Tapi untung saja, itu tak terlalu parah. Chun Yong hanya perlu beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Yunmi yakin kalau sekarang orang yang mengejar dan menangkap Chun Yong adalah Li Jianghu, tahan kanan Hakshu. Tapi menurut kabar dari Chung Shik yang masih berpura-pura baik, Jianghu dikabarkan kabur ke China dan motif membunuh Hakshu masih dipertanyakan. Namun bagi Yunmi, ini masalah posisi kekuasaan yang diincar oleh Jianghu dan hanya bisa didapatkan dengan menyingkirkan Hakshu. Semua itu sebenarnya hanya asumsi semata. Dia tak punya bukti bahwa Jianghu terlibat dalam masalah ini. Malam harinya ketika Chun Yong masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit, Chun Yong tampaknya diselamatkan oleh seorang perempuan yang tampaknya cukup berkuasa dan mempunyai koneksi sehingga mengetahui keberadaan Chun Yong. Gadis itu pun direbut kembali. Hilangnya tidak Chun Yong jelas memicu kemarahan Sheu. Ia khawatir kalau pimpinan Kan yang mengambil Chun Yong dan jika itu benar terjadi, riwayat Sheu akan tamat karena Chun Yong pasti akan memberitahu siapa yang menyelam melenyapkan Hakshu. Selain itu, Jianghu ternyata sudah kembali ke Korea tanpa sepengetahuan Sheu. Dia terlibat di wilayah Ansan dan pimpinan Kan sudah melacaknya. Jadi anak buahnya dikembalikan, diperintahkan lagi untuk mencari Jianghu. Yunmi memutuskan untuk memulai dari titik lain, alih-alih mencari Jianghu, ia justru mencari Li Jinshuk yang menghilang semenjak kejadian di restitusi miliknya. Chun Yong pun sudah sadarkan diri, meskipun belum pulih dia bersikeras untuk mencari Chun Yong secepatnya. Dia meminta bantuan Yunmi kali ini untuk mencari tahu tentang orang-orang di balik masalah ini. Yunmi awalnya menolak karena informasi yang diminta oleh Chun Yong merupakan rahasia kepolisian. Tapi akhirnya, Yunmi sepakat untuk membantu dan menyebut nama Jianghu sebagai kemungkinan kaki tangan yang meneruskan kejahatan Hakshu. Dia menceritakan semuanya dari awal, seperti praktek rentenir yang dijalankan oleh Taeyu, nasib orang yang tidak mampu membayarnya, serta bisnis gelap perdagangan manusia dan organ tubuh. Siapa saja yang menjalankan organisasi penjahat ini? Awalnya kepolisian sulit untuk memecahkan kasus ini, tapi berkat bantuan dari Chun Yong sebagai informan, mereka bisa menangkap Hakshu, yang awalnya diyakini sebagai otak dari organisasi kriminal itu. Di tempat lain jauh dari kerumitan kasus yang mengerikan, Chun Yong sadarkan diri di rumah besar dan nyaman. Perempuan yang menyelamatkannya ternyata adalah Li Jinshuk yang ingin membantu Chun Yong lagi. Dia bilang akan meninggalkan semua orang yang berniat mengganggu kehidupan gadis tersebut, entah memang berniat baik atau ada maksud lain. Tapi Jinshuk tampak meyakinkan dengan kalimatnya. Kalau Jinshuk akan membantu, maka Sheu yang bahkan saat ini sedang dicurigai oleh pimpinan Kang, apa lebih cepat tamat hidupnya karena kekacauan yang telah dia berbuat sendiri. Pimpinan Kang sudah memerintahkan Sheu untuk membawa orang yang membunuh Hakshu tanpa terluka sedikit pun, karena dia ingin menanyai orang tersebut secara langsung mengenai alasan kenapa dia membunuh Hakshu. Perintah itu cukup untuk membuat Sheu menjadi sangat gelisah. Dia takut kelicikannya terbongkar, dan kali ini dirinya tak punya seseorang untuk dikemini tamukan. Jianghu pun telah menjadi ancaman baginya, karena dia menyimpan rahasia sama banyaknya dengan Chun Yong. Jadi langkah yang dipilih Sheu saat itu adalah untuk melenyapkan Jianghu terlebih dahulu sebelum ditemukan oleh pimpinan Kang. Tahu nyawanya dalam bahaya, tentu saja Jianghu mencoba mencari perlindungan. Dia menghubungi Yunmi dan berkata bahwa dia akan mengatakan siapa pembunuh Hakshu, asalkan dia diberi jaminan perlindungan. Yunmi dan Jianghu pun akhirnya sepakat bertemu, tapi saat itu Jianghu sudah dibawa kabur oleh dua pria yang membuatnya pingsan dengan stun. Du Yong berhasil mengejarnya, tapi itu menjadi jebakan yang membuatnya celaka juga hingga tak sadarkan diri. Du Yong ikut dibawa bersama Jianghu oleh dua pria yang ternyata orang suruhan pimpinan Kan. Namun, Du Yong kemudian dibuang ke tempat lain, sementara Jianghu ditanyai oleh sekretaris Kim, siapa
yang memburu Hapsu. Awalnya Jago berpikir dia akan dilindungi, tapi ternyata sekretaris Kim bekerja sama dengan Direktur Seo dalam siasat politik ini. Sekretaris Kim adalah orang yang membunuh Hapsu, di mana dia sepakat dengan Direktur Seo untuk menjebatnya saat itu. Satu-satunya yang melihat kejadian itu adalah Chang Hu, yang sekarang akan dibunuh oleh mereka. Jika Seo ingin membunuh Hapsu untuk merebut posisinya, dia membunuh untuk membalaskan rasa sakit hatinya akibat penghinaan. Du Yong yang ingin dibuang berhasil melawan dia, meminta salah satu anak buah Kim untuk membawanya lagi ke gudang pertanian supaya bisa menyelamatkan Chang Hu. Sementara di kota, Yeon Mi berusaha meminta bantuan untuk menemukannya. Saat itu, Du Yong berhasil membawa Chang Hu pergi. Tapi karena kaki Chang Hu terluka dan kondisinya menurun drastis, Chang Hu tak sadarkan diri dalam pelarian mereka, membuat Du Yong terpaksa menggendongnya. Meskipun kondisi Du Yong sendiri masih belum pulih, Seo menemukan mereka berusaha membunuh keduanya. Yeon Mi terlambat datang dan kehilangan jejak Seo dalam pengejaran. Perusukan yang dilakukan Seo sebelumnya sukses membuat Chang Hu kritis dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit tanpa sempat memberitahu Du Yong siapa pelaku pembunuhan Hapsu. Hiu tidak moral. Hari itu di rumah Chin Suk yang aman, Tun Yong baru mendapat kabar kalau Hapsu telah tewas dibunuh dan ditemukan dalam bagasi mobil Tun Yong yang biasanya dipakai oleh Tun Yong. Ini membuatnya khawatir dengan keadaan calon suami karena mungkin sekarang berada dalam bahaya diburu oleh orang-orang di baliknya. Pimpinan kan ternyata mengetahui bahwa Kim berbohong sehingga menjadi cukup marah, tapi dia belum mendapat informasi tentang kematian Chang Hu dan menyuruh Kim terus mencarinya. Ponsel Chang Hu yang tertinggal di kamar hotel ditemukan lebih dulu oleh Chung Sik. Isinya bukti-bukti pembunuhan Hapsu yang dilakukan oleh Kim dan Seo. Chung Sik menggunakannya untuk menerfan Seo, kemudian membuat Seo sadar kalau dia masih berada dalam masalah besar. Ia yakin kalau Chang Hu punya bukti-bukti yang tersimpan di ponselnya dan bukti itu membahayakannya. Kasus ini masih tambah panjang untuk selesai, tapi Tu Yong mulai melemah kondisinya karena cedera serius dari perkelahiannya. Dalam situasi tersebut, Yeon Mi sempat memaksa Du Yong untuk dirawat saja walaupun tahu Du Yong akan menolak karena masih ingin mencari Tun Yong. Du Yong ingat kalau orang yang membunuh Chang Hu adalah Seo yang terhubung dengan Taegyu. Ia mengajak Yeon Mi untuk mencari Taegyu supaya bisa melacak lokasi Seo berada. Memanfaatkan anak buah Taegyu, keduanya mencari pria yang kabur itu ke rumah pacarnya. Misuk, sialnya, karena terlambat, Taegyu dan pacarnya dibawa oleh anak buah Seo. Ambisi Du Yong untuk mengejar Seo masih kuat karena dia pikir bahwa Tun Yong ada bersama mereka. Dia mengabaikan perkataan Yeon Mi yang berpikir bahwa Tun Yong pasti berada di tempat aman karena sudah tak terlihat bersama anak buah Seo lagi. Tanpa sepengetahuan Du Yong, justru Tun Yong yang menyadari kalau Du Yong mengetahui masa lalunya dan masih mengingatnya, memutuskan untuk melakukan percobaan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Dia merasa tak bisa menerima kenyataan tersebut karena rasa malu serta bersalah. Untungnya, Tun Yong masih sempat dilarikan ke rumah sakit, meski kondisinya kritis, tapi masih ada harapan untuk selamat. Ketika berada di rumah sakit, petugas kebersihan dan perawat menyadari bahwa Tun Yong adalah orang hilang yang dicari di poster yang disebarkan oleh Minsu. Petugas kebersihan itu menghubunginya karena tahu akan ada imbalan hadiah bagi yang menemukan. Ini adalah kabar baik. Minsu juga segera menghubungi Du Yong yang langsung pergi ke rumah sakit bersama dengan Yeon Mi. Jisuk, yang sudah tiba di rumah sakit ketika mereka dalam perjalanan, dia ingin membawanya kembali ke rumah, tapi begitu masuk ke ruang rawat, Kim Yong sudah kabur. Perempuan itu melihat Bun Yong serta Yeon Mi mencarinya dan memilih untuk menghindari mereka. Jin Suk menemukan Jun Yong lagi, bertanya apakah dia akan menyesal jika meninggalkan Jun Yong dan mendapat anggukan kepala darinya sebagai jawaban. Mereka kembali pergi membiarkan
Du Yong terus mencari-carinya dalam kesulitan, merasa putus asa, dan sedih berkecamuk dalam diri Tun Yong, apalagi setelah mengetahui kalau Tun Yong keguguran. Yun Mi memutuskan untuk menelusuri jejak Tun Yong dari awal. Dia dibawa oleh ambulan, walaupun kecil kemungkinan mengetahui siapa yang membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Chin Suk telah menasihati Tun Yong untuk membereskan dan menghadapi masalah yang terlanjur timbul akibat hubungannya di masa lalu dengan Haksu, masalah yang kini telah membesar tidak terkendali. Chung Shik menemui pacar Seo dan mengungkap bahwa dia tahu siapa dalang di balik kematian Haksu. Dia akan menyerahkannya ke kepolisian sebagai bukti. Itu menjadi semacam peringatan dari Chung Shik yang justru membuat Seo merencanakan hal jahat padanya. Seo balik mengancam dengan melibatkan Yun Mi, sehingga Chung Shik pun hampir tak bisa berkutik karena takut Yun Mi terluka. Di hari berikutnya, Tun Yong kembali ke kantor dan ternyata manajer cabangnya justru memberi tambahan libur selama 2 minggu. Sebenarnya kedatangannya itu untuk menemui Hanjo. Dia ingin memintanya menyelidiki aliran dana manajer cabang yang terhubung di perusahaan Chereo milik TQ. Kecurigaannya timbul karena Tun Yong mengetahui ada dana 20 juta yang dipinjamkan dengan persetujuan sepihak dari manajer cabang ke perusahaan Chereo, yang perusahaannya adalah fiktif. Laporan pajaknya juga dimanipulasi. Tun Yong tidak boleh menyelidikinya sejak awal. Ini membuatnya berpikir bahwa ada permainan licik di balik semua itu. Hanjo setuju untuk membantu Du Yong. Masalah mulai terurai dan makin jelas. Tun Yong juga telah meminta bantuan Jin Suk untuk menghadapi orang-orang di balik kematian Haksu. Dia hanya ingin satu julukan, Red Star, anak buah Haksu, yang mengkhianatinya 3 tahun lalu dan bekerja sama dengan Tun Yong. Red Star yang dimaksud Chung yang sudah pasti Seo, tapi Tun Yong sama sekali tak tahu mengapa Seo mengincarnya. Jin Suk berpikir dari pengalamannya bahwa pasti ada bos yang lebih tinggi dari Haksu, dan Seo kini harus tunduk padanya setelah kematian Haksu. Pemikiran Jin Suk memang tak salah. Pemimpin Kan adalah bos tertinggi mereka, yang membuat Seo khawatir kalau pengkhianatannya akan terungkap. Dia bisa dibunuh oleh pimpinan Kan. Karena hal itu, Jin Suk akan mencoba untuk menyelidikinya. Yu Yong juga memutuskan untuk keluar rumah tanpa sepengetahuan Jin Suk untuk mendapatkan rekaman yang dia sembunyikan di apartemen. Rencananya, dia akan langsung pergi begitu mendapatkan alat praktam. Tapi melihat ranjang bayi di kamarnya, Tun Yong menangis keras dan tertahan di sana beberapa waktu. Tu Yong pulang ke apartemen menemukan semua pakaiannya sudah tercuci bersih. Tapi sayangnya, Tun Yong telah pergi. Dia tak bisa bertemu dengannya. Hanya setelah itu Tun Yong menelpon meminta Tu Yong untuk tidak mencarinya lagi, karena Tun Yong merasa tak pantas untuk bersama dengan Tun Yong. Tetapi Tun Yong menolak karena dia mencintai Tun Yong apapun latar belakang hidupnya. Dia pun bilang akan tetap mencari Tun Yong kemanapun. Ketika itu, Tun Yong mulai dikejar dan diculik oleh 2 pria suruhan Seo. Jejaknya hilang lagi. Jin Suk masih belum tahu mengenai ini. Yun Mi membuka lagi berkas kasus Haksu 3 tahun lalu dan menyadari ada file yang hilang. Ia merasa adalah seorang yang berkhianat di kepolisian, walaupun tak tahu siapa yang melakukannya. Du Yong juga menyatakan kalau sudah bertemu dengan Jun Yong sebelum dia diculik lagi, dan Jun Yong meninggalkan alat perekamannya yang diminta Jun Yong untuk diselidiki. Du Yong kembali lagi bertemu dengan Seo. Dia diberi 2 pilihan, pergi ke luar negeri atau berakhir tragis di Korea. Pilihan yang tak bisa dijawab oleh Dun Yong. Hari itu Seo akan menghabisi Taegyu dengan menyuruhnya mengaku sebagai pembunuh Haksu di depan pimpinan Kang. Masalahnya, pimpinan Kang tak sebodoh itu untuk dibodohi. Dia tahu Taegyu berbohong ketika bilang bahwa dialah yang membunuh Haksu, dan akhirnya menyuruh Seo untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Seo pun menghubungi Chung Sik untuk membunuh Taegyu di penjara dan membuatnya seolah-olah sebagai bunuh diri. Taegyu tiba di depan kantor polisi setelah diantar anak buah Seo. Awalnya, Tun Yong dan Yun Mi tak percaya pelaku pembunuhannya menyerahkan diri. Tapi begitu melihat Taegyu, mereka sadar kalau pria itu telah dijebak. Taegyu agak ragu untuk mendekati gedung kepolisian. Tapi begitu melihat Tun Yong,
Dia memilih berteriak bahwa dia tahu keberadaan Dunyong karena tahu Dunyong akan bekerja sama dengannya untuk menemukan wanita yang dicintainya itu. Dugaannya benar, Dunyong membantunya dalam pelarian. Mereka akan merebut kembali Dunyong dan Misuk. Keduanya nekat terlibat dalam perkelahian di terowongan, walaupun berakhir dengan Taegyu melarikan diri lagi karena takut. Aksi Dunyong dihentikan oleh Chungshik dan pasukan kepolisian saat ingin memaksa anak buah Seo membawanya ke Chungyong. Duyong diamankan bersama anak buah Seo. Situasi tersebut membuat Chungshik dan Yongmi bertengkar karena mereka berada di pihak yang berbeda. Chungshik berusaha melindungi rahasia Seo, sementara Yonbi berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Duyong memilih untuk kabur. Ia curiga dengan Chungshik dan masih mengkhawatirkan Chungyong yang berada dalam tawaran Seo. Terjadi kejar-kejaran. Chungshik membarikade semua jalan yang ada. Why? Hinduism. Tapi untungnya, Dunyong berhasil lolos setelah meminta bantuan Hanju untuk menjemputnya. Dunyong pun pergi ke rumah sakit mengajar anak buah Seo. Namun upayanya tak berhasil, mereka lolos lagi. Sementara Dunyong terjebak di lingkungan itu karena wilayahnya dijaga ketat, Dunyong meminta bantuan Yonmi untuk membawanya keluar. Yonmi kembali ke kantor setelah itu, sedangkan Dunyong pergi mencari Taegyu karena kini cuma dia yang bisa diharapkan untuk menemukan lokasi Dunyong. Taegyu saat itu bersembunyi di apartemen anak tuanya, dan dalam pencarian polisi juga, karena sidik jarinya ditemukan di pisau yang digunakan untuk membunuh Hasu. Di saat yang sama, Jinsuk membawa Junghwa ke rumahnya untuk mencari Dunyong yang hilang. Rencana Seo sejauh ini kacau semua. Dia mengerti kalau dirinya berada dalam bahaya, jadi harus menggunakan langkah terakhirnya dengan memaksa Dunyong mengakui bahwa dialah yang membunuh Haksu di depan pimpinan Kang. Berpati dengan waktu, Dunyong pergi menemukannya bersama dengan Taegyu. Untung saja, Seo dihambat kedatangannya. Mendadak pimpinan Kang pergi ke kantornya. Hari sudah cukup larut ketika Dunyong dan Taegyu tiba di gedung kekasih mereka disekap. Misuk bisa melarikan diri berkat korek yang dilemparkan oleh Han. Tapi Dunyong terjebak dalam gedung yang mulai terbakar. Pimpinan Kang sudah tahu tentangnya. Dia juga tahu kalau Seo berbohong dan menuduhnya sebagai pembunuh Haksu. Keberadaan Kim di situ membuat Seo tak berani mengatakan apapun, walaupun dia diancam akan disiksa. Pimpinan Kang masih memberikan Seo waktu untuk membawa Dunyong padanya dalam keadaan hidup, tanpa terluka sedikit pun. Api makin membesar di gudang. Dunyong berusaha untuk mencari Dunyong di tengah kebakaran api dan beberapa rantu yang kuyu. Dia pun akhirnya menemukannya, tapi hayu menimpa tubuh Dunyong hingga dia tak sadarkan diri. Untungnya dia ditemukan oleh petugas medis dan segera dilarikan ke rumah sakit, tapi dalam perjalanannya, Dunyong sempat mengalami kejang dan kondisinya kritis. Ingatannya memperlihatkan Dunyong dalam kebakaran itu. Beberapa waktu kemudian ketika Yunmi berada di rumah sakit untuk menjaga Dunyong, dia mendapatkan kabar kalau Dunyong meninggal dalam kebakaran setelah dompetnya ditemukan terbakar. Tentu situasi tersebut telah membuat Seo benar-benar diambang petaka. Pimpinan Kang marah besar karena dia gagal membawa Dunyong. Akhirnya dia menyuruh anak buahnya memukul Seo sampai mati. Dia padre kiri utano. Yojayana dedurit tenifut. Tapi beberapa menit kemudian Kim datang dan laporkan kalau Dunyong sudah meninggal dalam kebakaran. Tentu hal itu membuat pimpinan Kang memberinya kesempatan lagi untuk menyuruhnya membereskan permasalahan ini. Berpikir kalau Dunyong sudah benar-benar meninggal, keluarganya melakukan upacara pemakaman. Yunmi merasa sangat bersalah. Namun begitu sampai di kantor,
Entah kenapa, Yunmi ragu dengan kematiannya dan memerintahkan supaya dilakukan otopsi. Di sisi lain, keluarganya ingin mempercepat upacara pemakaman dengan melakukan kremasi pada tubuhnya. Minsho melakukan itu supaya uang asuransi jiwa Chun Yong segera cair. Dia memang punya 2 asuransi jiwa bernilai 200 juta, dan kakaknya Minsho memang gila uang selama ini. Ibu Chun Yong senang dengan kabar ini, karena dia memang tak merestui Chun Yong untuk menikah dengan Chun Yong. Maka, dengan kematian ayahnya, Chun Yong bisa lebih mudah untuk melepaskan perempuan itu. Dia pun meminta agar proses kremasinya tidak terlambat sama sekali. Yunmi masih di kepolisian, berusaha menyelidiki kematian Chun Yong, dan diberitahu bahwa seluruh tubuhnya hampir rusak. Tak ada yang tersisa untuk diidentifikasi. Hal itu membuat Yunmi makin curiga. Dia yakin kalau Chun Yong masih hidup sebenarnya. Makanya, dia ingin memastikan dia melakukan opsi pada mayat. Tapi Minsho menolak permintaan opsi tersebut. Kremasi akhirnya dilakukan juga. Chun Yong masih belum sadar. Sampai beberapa hari kemudian, dia mulai mengalami kejang hebat dan akhirnya sadarkan diri. Dia pun diberitahu oleh asisten pribadi ibunya karena wanita yang dicintainya, Chun Yong sudah meninggal. Tentu saja, Chun Yong tak bisa percaya dengan fakta tersebut. Dunia langsung membentak keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan kabar kalau Minsho membuka tempat makan dari hasil uang asuransi adiknya. Dunia terlihat cukup lega karena mungkin kini keluarga Chun Yong bisa hidup mandiri tanpa kehadirannya. Kedatangan Du Yong di tempat itu sebenarnya hanya ingin mengambil barang-barang Chun Yong yang tersimpan. Minsho menyerahkan kepadanya sekotak barang, ada dompet Chun Yong di dalamnya. Perselip identitas Chun Yong dan foto janinnya yang keguguran, semua itu membuat Du Yong menangis lama. Dia tenggelam dalam kesedihan dan berhari-hari mengurung diri di rumah. Tak ada hasrat hidup lagi dalam dirinya. Dia kehilangan semangat hidup. Setidaknya sampai dia menerima telepon dari Taegyu yang mengajaknya bertemu. Taegyu masih dikejar oleh orang-orang Seo dan kepolisian. Dia menyamar ketika menemui Dun Yong, dan dia hanya ingin menanyakan tentang Mishok yang hilang setelah insiden kebakaran. Dun Yong tak tahu apa tentang Mishok, karena saat dia datang, memang hanya ada Dun Yong di dalam gedung. Entah kenapa fakta itu membuat Du Yong seolah menyadari sesuatu. Dia kembali terburu-buru ke apartemennya. Dia berpikir bahwa jika Mishok menghilang dan tidak menghubungi Taegyu setelahnya, dan hanya ada satu mayat yang ditemukan di gedung, berarti sebenarnya ada kemungkinan kalau Chun Yong lah yang selamat. Du Yong pun pergi ke tempat Chun Yong dikremasi. Dia sempat bertemu dengan Yunmi dan ingin menyelidiki kasus kematian Chun Yong. Tapi, Du Yong menolak dan minta Yunmi untuk menutup kasusnya. Yunmi masih sempat memberitahu kalau Du Yong ditemukan pingsan di bagian belakang gedung. Ini artinya ada seseorang yang menyeretnya keluar. Dan bisa saja orang itu adalah Dun Yong yang mungkin saja dia masih hidup. Mungkin saja dia sengaja memasukkan kematiannya untuk menghentikan orang-orang yang mengejarnya. Du Yong juga sebenarnya menyadari itu, dan dia bertekad untuk menyingkirkan para mafia dan penjahat siapapun yang mengejarnya sebelum Du Yong kembali. Yunmi membantunya dengan memberikan alat rekaman yang sebelumnya ditinggalkan Dun Yong. Isinya adalah rekaman percakapan Dun Yong dengan Seo sekitar 3 tahun lalu, ketika mereka sepakat bekerja sama untuk mengkhianati Hakshu. Itu akan menjadi bukti untuk menghancurkan Seo. Namun Du Yong berpikir kalau Seo tahu bahwa Dun Yong bekerja sebagai informan, pasti ada yang membacakannya. Untuk itu dia menemui Yunmi lagi supaya dia mengecek siapa yang menjadi pengkhianat di dalam timnya. Yunmi tidak yakin, tapi dia menyerahkan foto anak 2 Seo yang mungkin akan membantu misi balas dendam yang akan dia lakukan. Dan sopan harinya, Du Yong menemui Taegyu untuk mendapatkan informasi tentang organisasi gelap ini. Percakapan dengannya membuat Du Yong tahu kalau masih ada orang di balik Seo, dan orang ini jauh lebih berkuasa, serta sangat cerdas. Dia mengontrol semuanya dari balik layar. Orang ini dipikir oleh Du Yong adalah pemilik perusahaan fiktif Serio, jadi dia bertemu Hang Joguk lagi untuk memastikan apakah manajer cabang mereka punya catatan rancaki mencurigakan dengan orang tersebut.
Hanjo sudah melakukan penyelidikan menyeluruh pada rekeningnya, dan dia tak menemukan apapun yang mencurigakan. Mungkin mereka bertransaksi menggunakan uang tunai atau emas batangan. Duyong memutuskan untuk pergi ke Gyeonggi, di mana proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan Serio menanganinya. Proyek bisnis tersebut sangat tidak masuk akal, tapi tepat di hari Duyong ingin menyelidikinya, pemiliknya dikabarkan datang berkunjung. Orang itu adalah Siu. Berpura-pura semuanya normal, Duyong mengikutinya selama berada di bank untuk mengajukan pinjaman sebanyak 30 miliar won, dan dia berhasil mengikutinya sampai ke markas. Yoni berusaha mengikutinya dari situ untuk melatih kegiatannya dan menyuruh Duyong kembali ke bank. Meski kurang hati-hati sehingga Siu tahu pergerakan mereka, kali ini dia memilih untuk menghalanginya saja dan pergi. Tapi Siu sudah mengancam Yung Chik bahwa jika Yung Mi ketahuan sekali lagi terlibat mengganggunya, maka dia akan dibunuh. Ancaman itu cukup untuk membuat Yung Chik berusaha menarik Yung Mi menjauhi lapangan. Mereka bertengkar. Yung Mi kali ini memilih pulang kembali ke kantor, sementara Duyong pergi menemui Taegyu lagi, yang mengingat tentang pimpinan yang pernah ditemuinya saat dipaksa mengaku membunuh Haksu. Mungkin mereka bisa mengetahui informasi tentang Miksu dan Duyong di sana. Itu tujuannya selain balas dendam. Tanpa mereka ketahui, Duyong benar-benar masih hidup dan kini menjadi rentenir yang berusaha merebut wilayah kekuasaan pimpinan kan. Dia sempat berusaha mengajak pria berjuluk Kepala Palu untuk bergabung dengan bisnisnya, tapi Duyong mendapat penolakan. Di hari yang sama, hanya beberapa jam setelah pertemuan dengan Duyong, si kepala palu itu ditemui oleh Duyong yang menawarkan kerjasama untuk berbisnis rentenir. Dia sengaja melakukannya untuk menarik perhatian Seo dan pimpinan kan. Ketika bisnis mereka dikacaukan, tawaran yang diberikan Duyong sangat menarik. Si kepala palu karena keuntungannya lebih besar, dia tanpa mempertimbangkan untuk mengkhianati Seo kali ini. Belakangan, Duyong berhasil menemukan tempat anak buah Seo yang bernama Shunam, menyembunyikan orang-orang yang diculik sebagai jaminan pembayaran hutang. Jungsik datang malam itu, dia berpura-pura membawa Shunam ke kantor polisi, tapi karena mendapat ancaman dari Seo, terpaksa Shunam dibebaskan kembali. Beruntungnya dalam kejadian tersebut, para korban yang diculik akhirnya berhasil diselamatkan. Hilangnya Shunam malam itu membuat Duyong sadar kalau Jungshik adalah mata-mata. Dia meminta Yeon Mi menyelidikinya sebelum ikut kembali membantu. Kepala palu diajar Shunam untuk memaksanya bicara tentang siapa yang melaporkannya ke polisi, meskipun identitas Duyong terbongkar dan dia hampir dibunuh setelah menyuruh Han, anak direktur pabrik Kim yang bangkrut, untuk mengelabuhinya. Tapi Chun-yong datang untuk menyelamatkan Duyong dan membawa Shunam. Han diselamatkan dan dibawa ke kantor polisi oleh Duyong. Meski beberapa kasus telah terselesaikan, tapi muncul babak baru yang tak ala rumitnya. Dalam penyelidikan Yeon Mi atas kecurigaannya pada Jungshik, telah memberitahu bahwa Hejung, kekasih Seo, terlibat dalam konspirasi kejahatannya. Tak ingin kekasihnya tahu tentang gelitikannya, Jungshik meminta kerjasama dengannya agar Seo dihentikan, tapi Hejung bilang bahwa dia sudah terlambat untuk membersihkan namanya. Hejung hanya memberinya pilihan, ikut kabur bersamanya pergi ke Korea jika sudah tiba waktunya. Di kantor polisi, akhirnya Han bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Duyong juga mendapatkan ucapan terima kasih, walaupun dia tak menerimanya karena selama ini, Duyong merasa itu telah menjadi tanggung jawabnya juga. Semenjak kejadian di parkiran tersebut, dan melihat Jun-yong lagi terpikir oleh Duyong untuk mencari tahu tentang Jin-shu. Dia dengan Jun-yong memang sudah saling kenal sejak Jin-shu yang dulu bekerja di klub yang dikelola oleh Jin-shu. Yeon Mi bilang kalau Jun-yong bersamanya, maka Duyong tak perlu khawatir lagi karena sudah dapat dipastikan dia akan aman. Jin-shu cukup punya kekuasaan dan kuat dalam bisnis gelap juga. Shunam ditangani oleh Jin-suk sendiri. Dia dipaksa untuk mengatakan siapa pimpinan yang menyuruh menangkap Chun-yong selama ini. Karena Shunam takut disiksa, akhirnya dia menyebut nama Seo. Jin-suk menghubungi Seo dengan ponsel Shunam.
memberinya peringatan bahwa Jin Shuk akan membalas dendam atas kematian adiknya yang diakibatkan perbuatan Siu, sehingga dia terbakar sampai mati. Adik yang dimaksud oleh Jin Shuk sebenarnya adalah Jun Yong. Sengaja, Jin Shuk mengatakannya sudah meninggal untuk membuatnya percaya Jun Shu Yong sudah tak ada. Saya benar-benar berada di ujung kematiannya sendiri. Jun Shuk juga tahu kalau karir dan hubungannya akan hancur. Dia mencoba mengajak Du Yong bekerja sama, tapi Du Yong menolak. Mereka hampir bertengkar. Du Yong hanya memintanya untuk mengaku saja pada Yun Mi atas semua dosa-dosanya. Du Yong kini lebih ingin bekerja sama dengan Han Ju dan Tae Gyu. Mereka menjadi informannya. Dari Han Ju diketahui bahwa perusahaan Serio mengirim 2 miliar won kepada perusahaan desain interior yang sangat mencurigakan karena tak mungkin biaya untuk desain interior itu bisa semal ini. Hal yang membantu Du Yong menelusurinya untuk mengungkap siapa orang di balik Serio. Ia yakin kalau ini akan mengarahkannya pada pimpinan. Jin Shuk bergerak lebih jauh dan berani dalam mengambat Siu. Dia melaporkan percobaan pembunuhan yang akan dilakukan Siu terhadap Nan Shuk kepada Yeon Mi. Mereka semua menuju dermaga untuk tujuan masing-masing. Tapi narasinya sama. Mereka semua ingin balas dendam. Perkelahian tak dapat dihindari di sana. Bu Yong berhasil menguasai situasi itu dan mengantongi informasi tentang pimpinan Kang. Dia mengalahkan semua anak buah Seo, tapi Seo ditembak oleh Jung Shin karena ingin membunuh Yeon Mi. Luka tembaknya cukup untuk membuatnya sekarat. Dia berusaha dilarikan ke rumah sakit. Namun dibawa ke kantor supaya bisa dimintai informasi lebih lanjut tentang pimpinan Kang karena ia lebih mudah dibuat bicara. Tae Gyu yang sebelumnya diminta oleh Du Yong untuk mencari si kepala palu yang bersembunyi mendapat kabar kalau Seo telah ditangkap dan nama Tae Gyu akan dibersihkan dari semua tuduhan atas pembunuhan. Kabar baik tersebut tetap membuat Tae Gyu khawatir jika Sunam dilenyapkan oleh pimpinan Kam di penjara atau di kantor polisi. Biasanya mereka menggunakan cara seperti itu untuk menutup mulut. Tae Gyu masih belum aman dari tuduhan itu. Aktivitas kejahatannya akan terus berjalan selama masih ada uang. Mereka harus memastikan Sunam tetap aman dan hidup sampai dia bersaksi di pengadilan. Sayangnya ketika Du Yong dan Yeon Mi tiba di lokasi, Sunam sudah tewas terbunuh oleh orang suruhan pimpinan Kang. Di rumah sakit, pun Seo dalam bahaya karena Jung Sik ingin menyingkirkannya demi membuatnya tetap tutup mulut atas kerjasama yang mereka lakukan. Jung Sik diajak bekerjasama oleh sekretaris Kim untuk meninggalkan Seo. Imbalannya adalah kenaikan jabatan dan uang dalam jumlah besar. Jung Sik sudah setuju untuk melakukannya, tapi begitu kembali ke ruang rawat Seo sudah menghilang. Hye Jung membawanya kabur. Semuanya menjadi kacau. Du Yong dan Yeon Mi berusaha mencari Seo karena dia akan menjadi saksi kunci untuk mengusut konspirasi kejahatan besar ini. Dalam prosesnya, Han Ju memberitahu kalau penyelidikannya terbongkar oleh manajer cabang, dan dia harus berhenti membantu Du Yong karena ancaman. Penyelidikan terhadap aliran dana 20 miliar dari perusahaan Serio harus dilanjutkan sendiri oleh Du Yong. Jun Yong berusaha mencari Hye Jung untuk menangkapnya. Di saat yang sama, penyelidikan Du Yong atas aliran dana telah mengarahkannya pada Hye Jung yang berpura-pura menjadi perwakilan dari perusahaan interior fiktif. Jun Yong tak berani muncul karena ada Han Ju di ruangan tersebut, jadi dia meminta Yeon Mi menangkapnya. Tapi sebelum Yeon Mi tiba, Jun Sik datang lebih dulu dan memaksa Hye Jung mengatakan keberadaan Siu supaya dia bisa membunuhnya. Yeon Mi datang tepat waktu. Dia meminta Hye Jung mengantarnya ke tempat Siu. Tapi saat itu, Seo sudah sadar, melukai Jung Sik dengan sangat parah. Dia kritis di konak lokasi, pendarahnya sangat banyak, sampai akhirnya dia tewas di tempat ketika Yeon Mi menemukannya. Seo kabur lagi bersama Hye Jung. Du Yong tidak berusaha mengejarnya karena bicara dengan Jun Yong yang menemuinya. Mereka akan menyelesaikan masalah ini, tapi Du Yong meminta kekasihnya bersembunyi sampai urusan selesai. Jun Yong memutuskan untuk kembali ke rumah Jin Shuk setelah kematian Jung Sik. Semua bawahannya membantu Yeon Mi untuk segera membuat kasus dan menangkap para pelakunya. Semua perentenir jaringan pimpinan Kak ditangkap oleh
kepolisian supaya perkeraannya berhenti. Kondisinya menekan pimpinan sehingga menyuruh Seo bersembunyi di luar negeri sampai kondisi membaik dan posisinya akan digantikan oleh orang lain. Merasa tersingkir, Seo mencoba berdanakan halicik untuk mencurangi pimpinan gang dan membawa kabur uang dalam jumlah besar. Seo kalah cepat dengan Kim yang berada di ban untuk membekukan semua rekeningnya dan akan membawa lari uangnya. Namun kehadiran Du Yong berhasil membuat kepala cabang berpikir ulang untuk memberikan perusahaan serius pinjaman dana. Du Yong setelahnya menemui si kepala palu yang ditemukan Daegu, tapi kepala palu menolak kerjasama dengannya dan malah menyarankan Du Yong bekerja sama dengan Brandon S yang sebenarnya adalah Chun Yong. Di waktu tersebut, Seo yang sedang panik karena semua rekeningnya dibekukan dan uangnya menghilang. Dia ingin membalas dendam kepada Kim. Di sisi lain, Bu Yong ditemui oleh asisten ibunya yang membocorkan informasi tentang Jerry dan orang-orang di baliknya. Du Yong disarankan untuk meminta bantuan ibunya, tapi tentu ibunya meminta syarat agar Du Yong memarisi bisnis keluarga serta menikahi perempuan pilihan ibunya. Bukan Du Yong, wanita yang dicintai oleh Du Yong. Ibu Du Yong ternyata punya kekuasaan lebih besar dan disegani oleh pimpinan gang. Semua yang dilakukan oleh Du Yong telah membuat dua orang itu kini saling mengancam untuk menjatuhkan. Pimpinan gang ingin menyingkirkan Seo terlebih dahulu yang dianggap penghalanginya. Tapi Jin Suk dan Jun Yong pun mencarinya. Seo tahu bahwa hidupnya mungkin akan segera berakhir. Jadi dia ingin membongkar semuanya tentang bisnis jahat pimpinan gang, terutama mengenai perdagangan orang. Dia menghubungi Yunmi untuk penyerahan diri. Ketika Seo kembali ke markas dan mengambil semua bukti yang dibawanya, pimpinan gang menemukannya lebih dahulu dan membunuhnya. Yunmi menemukannya di parkiran sudah tak bernyawa. Pimpinan gang menghubungi Du Yong, mengajaknya bertemu. Du Yong memutuskan datang sendiri tanpa memberitahu siapapun. Alih-alih membicarakan dendam dan masalah mereka, ternyata pimpinan gang menawarkan pada Du Yong kerjasama. Tawarannya ditolak mentah-mentah oleh Du Yong. Dia pun pergi. Jin Yong justru sedang berusaha untuk menemui pimpinan gang. Dia mencari celah apapun supaya bisa mencapai pimpinan gang bersama Jin Suk. Ada dendam yang harus dibalaskan oleh mereka. Ketika si kepala palu menolak untuk melakukannya karena takut, Jin Yong melihat peluang lain dari He Jung yang mengetahui urusan pimpinan gang dengan Bang. Dia sendiri berusaha untuk menghentikan aliran dana pinjaman dari bangga pimpinan gang. Meskipun usahanya gagal, tapi dia sempat meminta ibunya untuk tak ikut campur dalam salah pimpinan gang nantinya. Du Yong ingin menyelesaikannya sendiri. Du Yong menyuruh Taegyu untuk menjebak manajer cabangnya ke dalam kasus suap. Tapi tanpa sepengetahuannya, dia pun akan dibawa juga untuk bersaksi atas kasus kematian Seo dan menghapus namanya dari deretan terduga pelaku. Du Yong menghubungi Dun Yong setelah mendapat kartu namanya sebagai rentenir S. Mereka mengutarakan semuanya bahwa selama ini keduanya saling mengingat satu sama lain. Du Yong meminta supaya Dun Yong tak terlibat dalam masalah dengan pimpinan gang lagi karena itu sangat berbahaya. Du Yong janji dia akan menyelesaikannya untuk Dun Yong. Dia tak mau kehilangan Dun Yong lagi. He Jung ditangkap karena terlibat kasus suap dan pencucian uang, tapi semua kasus kali ini telah ditangani oleh Ibu Du Yong yang bahkan mau memberi keringanan pada manajer cabang, sehingga bisa diajak bekerjasama. Kim bertindak di luar batasnya. Dia memprovokasi Taegyu dengan mengatakan kalau Misuk sudah meninggal dan selanjutnya menculik Dun Yong dengan alasan ingin membawanya ke pimpinan gang. Padahal itu adalah sebuah kirtakan supaya Du Yong datang pada pimpinan gang. Hal yang tak diketahui Kim adalah sebenarnya pimpinan gang sudah berjanji dengan Ibu Du Yong bahwa dia tak akan mengganggu putranya lagi. Jadi, begitu Dun Yong tiba, Kim diminta untuk mengembalikannya. Hanya saja karena Kim licik, dia mengirim Dun Yong untuk dijual ke Cina. Bu Yong berhasil menemui pimpinan gang, tapi dia bilang kalau pelakunya adalah Kim, dan Du Yong seharusnya mengejarnya. Berkat bantuan si kepala palu, akhirnya Du Yong bisa meletak. Dan dia pun membawa
wanita yang dicintainya itu pulang. Masalahnya, Taedeong bebas melakukan balas dendam karena merasa telah dibohongi oleh Duyong atas kematian Mishuk. Taeji menusuknya dan menyebabkan nyawa Duyong dalam bahaya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi demi menghentikan pendarahannya. Tapi, untungnya saja, Duyong berhasil selamat dari tusukan itu dan dia bertahan. Akhirnya setelah perjuangan selama beberapa waktu, Duyong pun bisa hidup bahagia dengan Junyong. Setelah dia pulih, ia langsung menikahi Junyong. Mereka pun memulai hidup barunya. Berdua bahagia di wilayah pesisir Incheon, sedangkan kekuasaan pimpinan Kang untuk bisnis rentenirnya kini digantikan oleh Tincho. Dan ya itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.